Jigsaw. Jig. Cek cek cek. Cek cek.
Mohon yang bawa HP-nya mungkin bisa membuka HP masing-masing untuk nyanyian kita ya. Kalau tidak terlihat mungkin dari tengah ke belakang agak buram nanti pandangan, ada masalah di infokus kita. Kita mulai ibadah kita. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, juga yang mengikuti live streaming di rumah, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pujilah Juru Selamat.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 139 ayat yang pertama. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Lalu buka hatiku
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ayat epistel untuk minggu kita hari ini, yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12, dimulai ayat 12 sampai ayat 15. Saya akan membacanya sendiri. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 21 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yesus Kristus dialah Juru Selamat bagi dunia. Dia tinggalkan tahtanya dan menjadi manusia. Dicurahkan darahnya tebus dosa umatnya. Dengarlah yang resah, dengarkanlah janji Allah, takkan ada yang sesat. Semua orang yang percaya pada Yesus menebus, Juru Selamat manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta gereja kita hari ini. Habis warta aja. Habis warta nanti Kor Ina Deborah. Shalom. Pada minggu pagi ini, tanggal 13 April 2025, minggu kita yaitu minggu Palmarum atau Mare-Mare, dengan topik minggu mengakui kekuasaan Allah. Warta yang pertama 2.1, Sermon Parhaldo, pada hari Selasa 15 April 2025, Sermon Pelayan atau Sermon Parhaldo libur karena kegiatan ibadah Pasion dan persiapan Jumat Agung. Koordinasi Parhaldo melalui WA Group. Selanjutnya 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu 13 April 2025, dalam setiap kebaktian
kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 4.1 iuran desa atau diakonia sosial Huria. Pada hari Minggu 20 April 2025 yang akan datang, dalam setiap baktian kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEC-nya supaya diisi. 4.2 sosialisasi desa. Sehubungan dengan sudah diputuskan rapat Huria pada bulan Desember 2024 masalah iuran diakonia sosial Huria HKBP Cimahi, maka bagi jemaat yang tidak memberikan iuran desa selama 3 bulan berturut-turut, maka gereja tidak memberikan desa kepada jemaat bila mana ada yang sakit bahkan yang meninggal. Namun pelayanan tetap berjalan, membesuk ke rumah sakit dan akan mengadakan penghiburan tetap berjalan. 5.1 berita kelahiran. Pada hari Senin 7 April 2025 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Abel Gustinus Yahan dan istri Putri Yolanda Lestari Mariana Boru Parede yang beralamat di Bukit Sepagaran Cimahi, masuk kepada WEC 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 pemberkatan nikah atau warta yang pertama. Atas karunia Tuhan Yesus yang akan menerima pemberkatan nikah Saudara Tezer Meyer Raja Geguk, putra dari Bapak Situa A Raja Geguk almarhum, Ibu D Burusiahan almarhum, yang beralamat di Kampung Sukawai 1 nomor 83 Cimahi Tengah, anggota jemaat Gereja KBP Jalan Lurah Resort Cimahi Distrik 18 Jabar Tendi atau dengan WEC 3. Dengan Saudari Meliana Gridauli Boru Pasaribu, putri dari Bapak Gilbert Admin Pos Pasaribu, Ibu Rosmaida Boru Situkir yang beralamat di Flat J garis miring 1 nomor 1 Sarijadi Bandung, anggota jemaat Gereja GKO Sarijadi Bandung. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 25 April di Gereja HKBP Pematang Siantar. 5.3 ibadah pasion pertama yang pertama,
kedua, dan ketiga. Pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 14 April, 15 dan 16 April 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah Pasion yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga bertempat di gereja masuk pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Adapun pengisi kur yang pertama di Pasion yang pertama di hari Senin tanggal 14 April 2025 yang mengisi kur Ina Gloria, Lansia, dan juga Inahana. Pada Pasion yang kedua, Selasa 15 April 2025 yang mengisi kur Ina Deborah dan Ama Joshua. Pason yang ketiga, Rabu 16 April 2025, Ina Gracia, NHKBP, dan Ama Eksaudi. 5.4 Kebaktian Jumat Agung atau peringatan Hari Hamamateni Tuhan Yesus Ulaun Nahom. Yang A, pada Jumat 18 April 2025 gereja kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB atau hanya 2 kali kebaktian pada Jumat Agung. Yang B, pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan Ulaun Nahom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. C, dimohon kepada kategorial yang mengisi kor dalam ibadah Jumat Agung supaya didaftar atau diberitahukan. 5.5 Kebaktian Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, A, buah-buah ijuk pada subuh hari. Pada hari Minggu 20 April 2025, gereja kita akan melaksanakan kebaktian buah-buah ijuk atau subuh masuk pukul 4.30 setengah 5 subuh bertempat di tempat gereja. Yang ke B, pada Paskah yang pertama atau pesta Parjulu peringatan Hari Hamamateni Tuhan Yesus pada hari Minggu 20 April 2025, Paskah yang pertama, kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.00 WIB. C, Paskah yang kedua, pesta Paduahon peringatan Hari Hamamateni Tuhan Yesus, Hari Haheon ni Tuhan Yesus. Pada hari Senin 21 April 2025, gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah yang kedua masuk pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. D, kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah yang pertama, maka kebaktian sore hari Minggu 20 April 2025 diliburkan atau ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi dan kebaktian siang. 5.6 Libur
sermon week, dan kategorial. Mulai tanggal 14 sampai dengan 19 April 2025 sermon week dan kategorial libur sehubung dengan karena ibadah Passion dan persiapan Jumat Agung sampai Paskah. Koordinasi Paralado melalui WA Group. 5.7 ibadah persiapan UTBK. Gereja kita melaksanakan ibadah persiapan bagi anak yang akan mengikuti UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 20 April 2025 waktu pukul 15.00 WIB. Perjamuan kudus di rumah. Pada hari Senin 21 April 2025, gereja kita akan melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit menahun ataupun yang sedang sakit yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus pada saat ibadah Jumat Agung di gereja. Dimohon kepada si tua WEK untuk mendata jemaat yang akan dilayani dimulai pukul 10.00 WIB. Selanjutnya 5.9 Posko Diakonia Bakti Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu, anak Sekolah Minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah bersama dengan Dewan Diakonia dan Dewan Marturia atau seksi sending akan mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Rumah Kasih Lembang. Sekali lagi, Rumah Kasih Lembang beralamat di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Untuk itu, gereja kita membuka posko bakti Paskah sebagai donasi untuk membantu kebutuhan panti asuhan tersebut. Adapun barang-barang kebutuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sembako, bumbu masak, bubur bayi berumur 8 bulan, susu bayi bebelak, susu untuk dewasa, pembalut, popok bayi berbagai ukuran L atau juga XL, deterjen, perlengkapan mandi, tisu, dan aneka snack atau jajanan anak. Posko dimulai Minggu 13 April 2025 sampai dengan Jumat 2 Mei 2025. 5.10 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa 1 set korden untuk rumah dinas BWPRO dan seksi perempuan. B. 1 unit tempat tidur pasien untuk poliklinik dan dari NN. 5.11 pembangunan balkon. Sesuai dengan rapat Turia, gereja kita akan membangun balkon gereja. Gambar konstruksi dan RAB sudah ada dari pihak arsitek dan sudah disetujui oleh Paralado. Membangun balkon tersebut akan dibuka tender untuk umum bagi yang berminat supaya menghubungi kantor gereja pada hari kerja dengan membawa dan mengisi surat penawaran tender. Tender dibuka mulai tanggal 8 April sampai dengan
15 April 2025. Dana untuk pembangunan balkon sudah dana untuk pembangunan balkon bersumber dari dana taktis Surya atau dengan saldo akhir 2024. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Shalom.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 568A. 568A dimulai ayat yang pertama sampai berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang penuh kasih terhadap hidup kami, sehingga kami masih merasakan kasih karunia pada saat ini Tuhan. Terlebih kami telah memuji serta menyanyikan lagu puji-pujian kepadamu. Dan sebentar hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang mengajari kami agar kami dapat melakukannya
dimanapun kami berada sebagai anak yang Kau kasihi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Salam Palmarum. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Palmarum atau bahasa Batak dikatakan mare-mare, tertulis dalam kitab Pemazmur pasal 68 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Tuhan, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda, berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Kristus Yesus, ketika beberapa atlet Indonesia menang dan meraih medali emas di Olimpiade yang lalu, setidaknya di tanah air mereka diarak dengan meriah oleh ribuan orang yang menampakkan sebuah pawai kemenangan. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang Israel di perikop ini. Mereka mengadakan pawai kemenangan. Kita tahu bahwa Raja Daud selalu menang melawan musuh. Bahkan setiap peperangan, setiap pergumulan, ketika dia menang menghadapi semua yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak menjadi sombong dan mengakui bahwa semua kemenangannya itu hanyalah karena Tuhan. Karena itulah di pawai kemenangan ini mereka memuji dan hanya Allah saja yang dipuji dan hanya Allah saja yang ditinggikan, dan nama Tuhanlah yang mereka serukan bahwa Tuhanlah Raja yang berkuasa, dan mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan mereka. Ayat 20 tadi sampai dengan ayat yang ke-21 sebelum perikop ini kita baca. Dan di saat seperti itulah Israel menyampaikan permohonan mereka sehingga mereka menyerukan. Ayat 30, kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami.
Ini adalah sebuah permohonan sekaligus sebuah keyakinan bahwa mereka tidak akan takut terhadap bangsa manapun selama Allah Yahweh mereka menyertai mereka. Karena itulah mereka menyerukan agar bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi seluruh bangsa harus mengakui kekuasaan Allah. Ayat 32 tadi sampai dengan ayat yang ke-35. Karena dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa yang seperti itulah yang kita rayakan di Minggu Palmarum saat ini, yaitu minggu terakhir sebelum kita merayakan Jumat Agung, yaitu mengingat peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus mengendarai seekor keledai. Dia disambut dengan meriah oleh banyak orang pada waktu itu dengan menaburkan daun palma sebagai simbol kemenangan. Mereka menyerukan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Penyambutan seperti itu biasanya adalah penyambutan bagi seorang raja yang memenangkan peperangan. Itulah juga sebagai perwujudan dari nubuat Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9. Itulah juga yang harus kita lakukan di Minggu Palmarum ini. Seperti orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus dengan pujian, kita juga harus dipanggil saat ini untuk memuji Yesus dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena setelah peristiwa Palmarum ini, Yesus memberikan nyawanya, lalu disalibkan dan mati, dikuburkan. Tetapi kemudian dia bangkit kembali mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa, sehingga tersedialah keselamatan bagi kita semua. Yesus bangkit sebagai pemenang. Karena itulah kita diajak untuk terus bersorak-sorai bagi Yesus. Dengan pengorbanannya itu, Yesus Kristus Tuhan kita sudah menjadi juru selamat. Dan itu bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi telah menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib di Golgota telah membuka jalan keselamatan bagi semua orang dari segala bangsa. Keselamatan yang dia sediakan bersifat universal. Siapa saja, dari bangsa mana saja, dari benua mana saja, dari ras manapun itu, dari marga apapun itu, asalkan dia mau percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pastilah dosanya akan diampuni. Dia pasti selamat dan diberi anugerah hidup yang kekal. Semua kita pasti tahu itu. Dan kita tahu hanya Yesuslah yang bisa melakukan itu. Hanya Yesuslah jalan menuju sorga. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan bagi seluruh dunia. Dan Yesus itu bukan menjadi penguasa duniawi saja, tetapi juga Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi maupun di bawah bumi. Dan semua itu harus bertekuk lutut kepada Yesus, dan semua lidah harus mengaku bahwa dialah Tuhan. Karena itulah di Minggu Palmarum ini kita harus benar-benar bersuka cita. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja. Untuk kita secara pribadi juga, kita juga harus memperlakukan dan melakukan pawai kemenangan itu. Mengapa?
Karena bila kita menelusuri perjalanan hidup kita ini, dari dulu hingga hari ini, pasti kita mengakui bahwa Tuhan itu telah memberikan kita banyak kemenangan. Tuhan telah memenangkan kita dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Dan kita pasti mengakui, kita sering mengalami pergumulan hidup, atau persoalan, atau masalah di dalam hidup kita ini. Mungkin kita pernah rugi, mungkin kita pernah mengalami sakit penyakit, mungkin kita pernah mengalami kegagalan, mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Dan semua itu mungkin sering hampir mengalahkan kita, membuat kita jadi takut, membuat kita gelisah, bahkan hampir putus asa. Kita sering menyalahkan Tuhan. Tetapi lihatlah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita masih punya pekerjaan, kita masih punya sandang, kita masih punya pangan, kita masih dicukupkan, dan kita masih bersuka cita, bukan? Karena itu, tetaplah kita bersuka cita. Karena apa? Bukankah karena Tuhan yang masih bekerja memenangkan kita? Tangannya yang kadang tidak kelihatan itu terus membantu, terus bekerja menguatkan kita untuk menyelamatkan, menopang kita. Dan terutama, bukankah Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa dan iblis? Dengan iman percaya kita telah memiliki suatu kepastian, yaitu keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kita. Dan kita yakini pasti kita akan menerima anugerah hidup yang kekal. Karena itu di Minggu Palmarum ini kita harus turut bersama-sama melakukan pawai kemenangan bagi Tuhan Yesus. Dengan itu kita mengakui bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus selalu memberi kemenangan dan keselamatan buat kita. Karena itulah sama seperti yang dikatakan epistel tadi, ada beberapa aliran Kristen yang sampai hari ini di Minggu Palmarum mereka sering datang ke gereja membawa daun palma, lalu mereka mengadakan pawai pendek di sekitar gedung gereja. Dan ini pernah saya alami ketika saya melayani juga di Sibolga Julu, di Tanjung Balai Kota, bahkan di Bandung Timur. Ibu-ibu pada hari Sabtunya itu sudah menghias gereja dengan daun palma. Di sekitar bangkunya itu, bangku kita ini diberikan di situ daun palma. Bunga altar juga dari palma semua, bahkan semua menggambarkan daun palma. Dalam artian di situ betapa meriahnya memang sebenarnya Minggu Palmarum itu. Bagaimana seperti yang digambarkan tadi, orang Yahudi di Yerusalem bersorak-sorai menyambut Yesus yang akan datang ke Yerusalem. Menyambut dengan kata Hosana. Bagaimana dengan kita? Tetapi yang paling perlu di Minggu Palmarum ini, mari ingatlah semua perbuatan Allah di dalam Yesus yang telah memenangkan kita, menyelamatkan kita dari semua pergumulan, dari semua penderitaan dan masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang mendorong kita, mendorong semua kita yang ada di tempat ini yang terdalam untuk memang benar-benar memuji Tuhan, sehingga hati kita harus penuh sukacita. Wajah kita hari ini harus benar-benar berseri. Kita harus merasa bahwa semua beban-beban yang kita miliki saat ini sudah dibuang oleh Tuhan Yesus dan kita sudah dimenangkan. Itulah hidup
yang berpalmarum. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, kita akan mengadakan pertangyangan Pasion. Dimulai dengan Minggu Palmarum, Senin, Selasa, Rabu, dilanjut dengan hari Jumat, dilanjut dengan buah-buah ijuk, dilanjut dengan Paskah pertama dan Paskah kedua. Sukacita yang tadi itu berpalmarum kita, yang telah mengambil segala beban kita sehingga kita bersukacita, itu nampak dalam 1 minggu besok. Apakah Anda dan kita semua yang ada di tempat ini menyaksikan dan mau mendengarkan perjalanan Tuhan Yesus Via Dolorosa sampai dengan hari kematiannya di Jumat Agung, Ulau Nahohom, sampai dengan kebangkitannya. Jangan ada berprinsip, karena saya itu nanti kami Deborah hari Selasa bernyanyi. Iya kan, Selasa ya bernyanyi. Udahlah Selasa saja saya datang. Iya kan? Gantung ceritanya. Karena enggak kita ikuti dari Palmarum dan pertanggihan Pasion pertama, 2 dan 3. Maunya semua kita datang berbondong-bondong menyaksikan bagaimana sebenarnya sukacita kita tadi menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan melepaskan kita. Nampak itu dari kepedulian kita, bagaimana Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, 1 minggu ini selain hari Kamis ya. Iya, terus kita datang ke gereja, ke pergudungan. Kita diajak. Semua kita berbondong-bondong menyaksikan kedatangannya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Palmarum ini juga menyerukan kepada kita, jangan takut terhadap semua pergumulan dan penderitaan kita. Mengapa? Karena kita tahu Yesus kita itu telah bangkit menjadi panglima perang bagi kita. Dia sudah mengalahkan segala kuasa manapun. Karena itu di dalam Yesus, peperangan apapun itu pasti bisa Dia menangkan bila kita mau mengandalkan Yesus. Kuasa dosa apapun itu, kuasa iblis apapun itu yang merupakan musuh kita, Dia bisa kalahkan, Dia bisa taklukkan. Karena siapa tahu ke depan ini kita akan menghadapi badai kehidupan lagi. Kita menghadapi masalah-masalah. Bahkan kita mengingat kembali ke belakang. Kita sudah mengalami 5 tahun yang lalu COVID-19. Dan mungkin akan mengalami tsunami persoalan-persoalan hidup. Dihadang masalah. Bisa saja usaha kita bangkrut atau kita diterpa oleh sakit penyakit. Atau kelompok lain menindas kita, mengganggu gereja kita. Dan masih banyak lagi gelombang kehidupan yang akan menerpa hidup kita. Karena hidup ini adalah hidup yang penuh penderitaan. Tetapi Minggu Palmarum ini memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut, jangan kecut, jangan murtad. Tetapi mari kita hadapi dengan tenang. Karena kita punya panglima perang yang tidak terkalahkan oleh apapun, yaitu Yesus Tuhan. Yang perlu sekarang adalah sambut Dia. Biarkan Yesus menguasai hatimu. Biarkan Dia yang mengendalikan seluruh hidupmu, seluruh usahamu, keluargamu, pekerjaanmu, seluruh apa yang terjadi di dalam hidupmu. Biarkan Dia yang mengatur. Karena itu tidak perlu kita takut akan apapun. Kita juga harus menyerukan Hosana, Hosana, yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Sama seperti seruan orang Israel tadi di ayat 29 epistel kita. Dan saat ini juga ayat 29 mengatakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kekuatanmu ya Allah. Kita harus menyadari bahwa Dia sendirilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita adalah manusia yang lemah, yang mudah dikalahkan. Karena kita butuh pertolongan yang bisa menyelamatkan kita. Untuk itu kita harus memohon Hosana,
Seruan itu bukan hanya sekedar permohonan, tetapi seruan itu menjadi bukti percaya kita bahwa kita mengimani bahwa Yesus itu sanggup dan pasti bisa menyelamatkan kita dari segala apapun yang akan kita hadapi ke depannya. Dan yang terakhir sekali, jangan gagal paham seperti orang banyak. Peristiwa Palmarum, epistel kita. Mereka datang menyambut Yesus dengan pawai kemenangan hanya karena mereka berharap bahwa Yesus itu akan memimpin mereka untuk memberontak melawan penjajahan Romawi yang ketika itu mereka dijajah. Bagi mereka Yesus itu hanyalah seorang panglima politis. Dan ketika mereka tidak melihat itu, itulah yang mereka perbuat. Sehingga mereka kecewa. Dengan pujian-pujian tadi menyambut Yesus tadi. Bahwa mereka berpikir bahwa Yesus itu datang sebagai kawanan mereka, panglima untuk menghadang musuh. Tetapi bukan itu. Ternyata Yesus bukanlah panglima politis, melainkan dia adalah panglima keselamatan, membawa damai. Dan apa akibatnya? Karena mereka kecewa, maka seruan Hosana tadi kepada Yesus berubah drastis menjadi seruan salibkan dia. 2 kali. Salibkan dia. Siapa yang dibebaskan? Barabas. Mengapa terjadi? Karena mereka gagal paham. Karena mereka mengharapkan Yesus untuk hal-hal duniawi saja. Dan gagal paham itulah yang mengubahkan hati mereka dengan begitu cepat. Dari pemuja Yesus yang mengagung-agungkan kedatangan Yesus sebagai Raja, sebagai penyelamat, berubah cepat dan menganggap Yesus sebagai penjahat kelas kakap yang harus dihukum mati dan disalibkan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu juga bisa terjadi dalam hidup kita sekarang. Kita bisa mengingkari Yesus, kita bisa menjadi pengingkar terhadap Yesus karena kita kecewa kepada Yesus. Bahwa Yesus itu tidak seperti yang kita harapkan dalam hidup kita. Karena apa yang kita harapkan, yang kita minta dari Yesus tidak segera diberikan seperti yang kita harapkan. Tetapi saat ini kita diingatkan, jangan mau menjadi pengkhianat Yesus. Jangan. Dipuji Yesus, tapi ketika dipuji doanya belum dikabulkan, dia berbalik dan murtad kepada Yesus. Yang mau diingatkan saat ini, ikutlah Yesus bukan karena berharap akan hal-hal duniawi. Ikutlah Yesus bukan karena berharap akan hal-hal materi. Karena bila demikian, kita hanya berharap akan duniawi saja dari Yesus, maka kitalah orang yang paling malang. Kita bisa baca 1 Korintus 15 ayat 19. Tetapi mari ikutlah Yesus hanya untuk keselamatan dan hidup kekal. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan itu, tidak ada yang lain. Sampai detik ini hanya Yesus yang memberikan keselamatan itu. Setelah kita berharap dengan itu, maka kita katakan, Dia akan menambahkan yang lainnya. Dia akan menambahkan semuanya untuk kita. Bahkan terakhir kita mengatakan kepadanya, terpujilah Allah. Karena itu marilah ya kita mau mengikut Dia. Kita mau tetap setia kepada Dia. Karena Dia juga setia kepada kita yang Dia kasih. Sampai saat ini kita telah diberikan jaminan yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini.
di mana Tuhan pada Minggu Palmarum ini Engkau mengingatkan kami agar kami ya Tuhan tetap setia kepadamu. Karena Engkaulah ya Tuhan Panglima keselamatan kami. Dan kami telah menyaksikan itu Tuhan dengan iman percaya kami, bahwa Engkau telah memberikan dirimu Tuhan, nyawamu Tuhan, bahkan darahmu untuk tebusan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersuka cita, memuji-muji Engkau Tuhan di dalam hidup kami, apapun situasi yang kami hadapi sampai saat ini. Yang pasti Engkau telah memberikan jaminan yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal bagi orang yang setia kepadamu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu bersuka cita, untuk selalu Tuhan memanjatkan syukur kami hanya kepadamu saja. Karena dosa, kematian, hukuman selama-lamanya telah Engkau menangkan Tuhan melalui kedatangan-Mu ke dunia ini. Pada satu minggu besok Tuhan, kami akan mendengarkan dengan iman kami bagaimana perjalanan-Mu Tuhan menebus kami sampai dengan kematian-Mu dan sampai dengan kemenangan-Mu Tuhan yang memenangkan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengikutinya. Ajari kami Tuhan, berikan kami kesehatan untuk menyaksikannya dengan iman kami. Bukan hanya sebagai sejarah saja, tapi memang Tuhan Engkau telah membuktikan itu melalui kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami bawakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun berada Tuhan, di rumah sakit, di dalam rumahnya Tuhan. Engkaulah yang memberikan pengharapan. Engkau bebaskan, Engkau menangkan bagi orang yang sakit melalui penyakit yang hinggap di dalam badannya. Bagi orang-orang yang saat ini berduka cita, yang bergumul Tuhan, kami yang di tempat ini, mungkin ada banyak persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah keluarga, ekonomi, usaha kami, pekerjaan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Kau sanggup Tuhan untuk menopang kami, menolong kami. Tuhan Yesus, begitu juga anak-anak yang Kau anugerahkan. Tuhanlah yang memberi sukacita, memberi hikmat, dan memberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih ya Bapa, kami bersuka cita karena Engkau masih mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Mencari
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan yang berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Salam.